Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi di STN 2 Waru Banten dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Rizky Permana MPD. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Saya Ilhadi Bertoji. Dan saya Jumsi. Saya Asriani. Saya Anis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kedatangan kami kemari mau observasi mengenai sekolah SD buat pembelajaran pengalaman kita. Boleh gak Pak? Ya silakan. Mau nanya-nanya juga ini ke Bapak. Bapak, Langsung aja ya Pak. Mau nanya nih, apa visi dan misi sekolah ini dan bagaimana pelaksanaannya pas masa sehari-hari di kelas itu? di sini itu jelas. Aku baca lah. Baca itu dong. Isi apa ini video ya? Ya. Ini kulit tangganya video lah. Kan ini bala. Nanti foto lah Pak. Ya, Foto untuk di foto. visi dan terwujudnya peserta didik memiliki pendidikan yang berkualitas dan berkarakter dan menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan menciptakan iklim keamanan yang kondusif. Nanti lihat ini aja ya, nanti biar ini. Nggak enak fotonya nanti ini saya. Ini aja. Atau ditulis dulu sama saya biar ini. Saya kalau dihafal nggak terlalu hafal. Foto aja lah Pak, nanti nggak apa-apa. Oh iya. Akhirannya. Ya. Nanti diselipin aja pas video. Oh iya. Pak, di sini muridnya ada yang orang jauh nggak Pak? Atau orang sekitar aja? Yang paling jauh di sini ini dari Lebak Bino, kurang lebih ya 5 kiloan. Iya. Terus gimana cara sekolah? Apa ya Pak? Menyamaratakan kan ada perbedaan daerah. Terus ada yang beda nih. Gimana cara sekolah buat menyamaratakan semua murid? Maksudnya menyerang ratakan apa? Kan biasanya suka ada yang telat, ada yang gimana gitu. Tapi kalau maksudnya walaupun jauh gitu ya, kadang-kadang yang jauh itu lebih duluan sampai ini. Jadi artinya pada waktu jam pelajaran itu tidak ada istilah ketinggalan karena jauh. Karena sekarang kan sudah pakai kendaraan. Paling kalau setengah jam juga enggak nyampe ke sini gitu. Kalau masalah itu. Berarti bagus dong muridnya, nggak ada yang telat. Oh iya, kalau masalah Disiplin Pak. kalau masalah pelajaran itu tidak ada walaupun jauh. Ya. Daripada cebrek. Pas mau nanya sekolah ini berdirinya tahun berapa Pak? Oh ini udah mungkin udah lama ya. Termasuknya kalau di sini Astagfirullah. tahun berarti berapa ini? Mungkin 60-an. Udah ini ya, udah lama ini orang gitu. Ya. Banyak, silakan. Harapan buat sekolah ini ke depannya Pak? Ya tentunya harapannya itu sekolah ini lebih maju ya dari tahun ke tahun dan tetap juga mengevaluasi terutama dari raport itu dalam bidang pengetahuan umum maupun ya ekstrakurikuler gitu ya. Tadi Pak mana? Ayo, bukannya yang kesalahan. Sebelumnya ini Pak, nama sekolahnya apa Pak? Dulu itu Cibuber 4. Cilegon 4. Sekarang jadi SDN 2 Waru Banten. Karena dulu itu kan biasanya kalau sekolah SD itu ditukar desa ya itu juga dengan nama desa karena ngikut nama desa. Orang desa ini dulu kan desa Cibuber Waru Banten. Kalau sekolah Pak? Maksudnya ya di sini Warung Banten, Kampung Warung Banten, Desa Warung Banten, Kecamatan Cibuber.
Ini nama bapak siapa? Nama kepala sekolah. Oh, nama saya Rusta. Pak Ustaz. Iya, Bapak mana? sama dengan ini. Ada kan? Mungkin cukup sekian. Terima kasih Pak udah mau jawab. Makasih juga udah ngizinin. Maaf mengganggu waktunya. Ya, kalian sukses ya. Amin. Mungkin nanti bisa menggantikan saya di sini. Amin. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bini hari ini itu aja ya. Silakan di Iya. foto itu misi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Cabudi. Kami mau mewawancarai Bapak terkait belajar selama mengajar di sini. Ya, boleh. Tapi kalau menjawab itu kurang puas ngomong aja. Ya. Gimana sih cara Bapak menciptakan suasana kelas yang aktif dan interaktif? Kalau ketika belajar di kelas supaya anak maksudnya untuk aktif ya, untuk aktif. Pertama itu kita anak kalau ketika sedang jenuh dalam pembelajaran itu suka ada semacam apa namanya, kalau di itu apa, ice breaking. Ya, itu ada ice breaking seperti nyanyian tetapi yang menjurus kepada materi apa yang akan nanti disampaikan. Terus ketika anak jenuh juga kita anak diberikan tepuk seperti contohnya materi di pelajaran IPAS ya. Pelajaran IPAS itu ada kan yang namanya materi tentang dari kupu-kupu ya, apa namanya, seperti kupu-kupu itu kepompong gitu. Nah itu ketika sebelum pembelajaran itu diawali dengan breaking, apa namanya, breaking dulu gitu. Dan juga selain dari itu juga ada seperti materi-materi lainnya supaya anak apa namanya, kreatif. Mereka itu diberi tugas untuk bagaimana ekosistem seperti kena kupu-kupu, terus apa dulu sih, mereka diberi gambar gitu, dikasih gambar, digunting dan saya menempel seperti itu juga. Itu anak-anak dilakukan seperti itu, interaktif, diberikan anak untuk apa namanya, sebuah umpan untuk mereka itu supaya bertanya gitu kepada Diskusi ya Pak? Ya, melakukan diskusi, mereka memecahkan satu masalah seperti tadi itu tadi, apa namanya, seperti IPAS ya. Kebanyakan sih di pelajaran IPAS gitu, maksudnya pelajaran IPAS. Dan juga kalau di pelajaran ada sih gitu yang semacam seperti itu, teman yang lebih banyak itu di pelajaran IPAS gitu. Soalnya IPAS kalau nggak ada prakteknya susah Iya, ini ya Pak? Iya, susah juga sih untuk menenangkan anak supaya anak juga tahu gitu. Kalau mau seperti pelajaran lain, kalau matematika udah jelas kan itu ya. Matematika itu udah jelas, itu bukan praktek, tapi itu apa namanya, udah jelas lah kalau matematika gitu. Tapi kalau pelajaran lain seperti sekarang itu dulu itu PKN, kalau sekarang Pancasila ya, pendidikan Pancasila itu apa namanya, jarang dilakukan, soalnya itu paling nyanyi lah, nyanyi yang kalau pelajaran seperti nyanyi gitu. Udah ada praktek dan sebagainya. Kalau pelajaran yang maksudnya untuk apa, anak supaya anak kreatif, supaya anak itu gitu ya. Gitu. Ada kendalanya nggak Pak selama cara mengajarkan itu? Kendalanya sebetulnya banyak, tetapi kita juga kan sebagai pendidik ya, kita juga harus apa namanya, harus berusaha bagaimana kesulitan itu kita hadapi gitu maksudnya. Seperti
banyak lah ketika guru sedang menerangkan saja banyak sekali anak-anak yang ngobrol, yang ribut, bahkan ada yang cuek, ya, bahkan ada yang mendengarkan juga, ada yang benar-benar serius gitu. Ketika guru menerangkan ngobrol dan sebagainya, itu banyak sekali kendala-kendala seperti itu. Dan bahkan ada juga anak yang sulit untuk menerima materi. Tetap kalau menerima materi dalam artian seperti ini, pemahaman dalam apa yang disampaikan oleh guru itu banyak sekali anak kesulitan. Kadang ada anak yang memperhatikan Iya, tapi nggak masuk ya. Nggak masuk. Ada juga anak yang mereka itu kayak nggak memperhatikan, tapi memperhatikan. Tapi ketika kita tanya, ketika bertanya kepada anak tersebut, mereka bisa menjawab. Ternyata mereka juga sambil berpikir gitu. Banyaklah kendala-kendala ketika apalagi mengajar di kelas bawah. Karena mengajar di kelas bawah itu ketika kita menyampaikan materi, ketika kita ditanya anaknya, bahkan anaknya ada yang nggak tahu seperti itu. Karena kenapa itu tadi lah, anak yang ngobrol, terus anak yang ada juga ketika guru menerangkan mereka sampai malah menggambar dan lain sebagainya. Itu banyak lah, kendala-kendalanya sebanyak punya. Cuman itu tadi kita selalu mengutip bagaimana caranya untuk mensiasati kesulitan-kesulitan itu ketika kita di dalam kelas ataupun mengajar, apalagi menghadapi anak-anak, yaitu tadilah seperti anak-anak yang kurang bisa membaca, bukan tidak bisa, tetapi kurang lancar dalam membaca. Itu ada yang membacanya patah-patah dan juga bahkan ada yang masih diejak. Tapi untuk di kelas 3 ini, untuk diejak itu sementara sudah tidak ada. Cuman itu tadi patah-patah kalau patah itu ya, patah-patah. Terus kendala juga ada yang maksudnya ketika mengerjakan soal anak itu ada yang orang lain ya temannya sudah pada terus mengerjakan soal, mereka itu pada bercanda dan lain. Ketika pelajaran habis, anak itu belum beres gitu. Itu yang kesulitannya itu juga seperti itu. Bagaimana mungkin kita sebagai pendidik juga bagaimana mensiasati anak hal yang seperti itu. Banyak sebetulnya teman-teman yang kesulitan yang mungkin ada di ketika kita sedang mengajar gitu. Belajar Pancasila, tanamkan di beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Dan itulah tadi hasil dari wawancara atau observasi yang kelompok kita lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.